Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai akhir dari sebuah persidangan. Ini prosedur terakhir sebelum adanya putusan, yaitu pembuatan berkas yang disebut kesimpulan. Kesimpulan ini nanti akan dibuat oleh pihak penggugat dan juga pihak tergugat, atau pihak pemohon dan pihak termohon juga. Keduanya akan membuat yang disebut kesimpulan atau rangkuman dari mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian oleh tergugat, penggugat, dan pembuktian oleh termohon dan pemohon. Setelah itu baru yang disebut adanya kesimpulan. Permintaan kalian akan kalian rangkum berada di kesimpulan. Maka dari itu biasanya kesimpulan itu lebih tebal, lebih banyak daripada replik, duplik, atau gugatan dan jawaban. Oleh karena itu saya akan memberikan contohnya bagaimana prosedur membuat yang disebut kesimpulan. Ini memang alur yang panjang, mulai dari sudah saya jelaskan di eksepsi, rekonvensi, konvensi, gugatan balik, dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah yang terakhir mengenai kesimpulan. Oke, kita langsung menuju ke capture-nya ya. Langsung saya memiliki salah satu kesimpulan juga. Ini sudah saya hapus nomor perkaranya dan pengadilan mananya insya Allah sudah saya hapus. Kalau misalnya masih ada ya nggak apa-apa. Untuk yang pertama memang formatnya seperti biasa, seperti jawaban, replik, duplik ya, seperti gugatan juga. Yang di atas ini saya selalu menggunakan yang di atas itu pengadilan mana sama tanggal. Yang pertama yaitu pengadilan mana sama tanggal dan tahun. Yang kedua langsung ke ini seperti biasa, kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara, perkaranya nomor berapa, setelah itu pengadilan mana, dan langsung judulnya apa, kesimpulan penggugat atau tergugat atau termohon atau pemohon, tergantung ini nanti posisinya Anda sebagai apa. Setelah itu nomor perkara silahkan kalian tulis, dan antara pihak penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, pemohonnya siapa, termohonnya siapa. Karena memang kesimpulan ini dibuat oleh semuanya ya, rangkuman dari berjalannya sidang selama ini. Ini terakhir ini minimal sudah 2 bulan sidang, atau memang sudah selesai pembuktian, baru disuruh akan membuat kesimpulan. Setelah itu kesimpulan itu nanti akan berisi tentang biasanya kata-katanya seperti ini, pokok perkara, bahwa tergugat atau termohon itu tetap dalam prinsipnya, tetap dalam pendiriannya akan mengajukan misalnya perceraian, misalnya kalau penggugat tetap dalam prinsipnya akan tetap mentalak istrinya kalau pemohon gitu. Yang pertama yaitu dalam posisi kasus. Biasanya nih nanti ada 4, dijelaskan mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama mulai dari gugatan disinggung sedikit ya. Jawaban juga akan disinggung, pokok perkaranya ya, posisi kasus penggugat. Setelah itu posisi kasus tergugat juga akan disinggung juga di dalam kesimpulan ini. Memang ini akan lebih banyak dan memang akan lebih ribet juga. Setelah itu masuk ke pembuktian, karena pembuktian itu ada 2, yaitu pembuktian oleh pihak kedua belah pihak, maka kedua belah pihak juga akan disampaikan di dalam kesimpulan ini. Kesimpulan ini nanti akan juga berisi barang bukti yang diajukan, bukti tertulisnya apa saja. Misalnya kalau dalam perceraian ada KTP, KK, akta nikah, akte kelahiran anak, dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan bukti tertulis, atau surat PHK itu bisa menjadikan bukti tertulis, atau ya pokoknya yang tertulis, dan untuk saksinya nanti juga ditulis namanya siapa dan ada berapa saksi, serta keterangannya seperti apa, memperberat pemohon atau memperlancar atau apa saja itu juga akan ditulis. Pokoknya yang akan mendukung pihak yang membuat kesimpulan ini. Yang kedua, pembuktian dari pihak salah satunya juga ditulis, walaupun nanti sudut pandangnya beda, menilainya itu tetap juga akan ditulis di kesimpulan ini. Dan yang terakhir, tetap berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara untuk memeriksa perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Ini
petitumnya atau permintaan akhirnya. Ini permintaan terakhirnya, dokumen yang dibuat terakhirnya yaitu kesimpulan, dan primernya seperti apa, misalnya rekonvensinya apa, dalam konvensi seperti apa, dalam rekonvensi seperti apa, dalam eksepsi seperti apa. Kalau misalnya eksepsinya sudah diputuskan, jadi nggak perlu dimasukkan di dalam kesimpulan juga. Primer menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak gugatan penggugat untuk mengajukan talak kepada pihak tergugat seperti itu, atau menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, atau menghukum penggugat untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah, atau nafkah penghidupan, nafkah lampau, dan lain sebagainya. Oke, setelah itu ada tanda tangan pihak yang membuat, pihak penggugat atau tergugat atau pemohon atau termohon. Oke. Itu saja mengenai kesimpulan. Memang agak ribet untuk kesimpulan. Saya pikir kalau kalian belajar pasti bisa untuk membuat kesimpulan sendiri. Namun jika memang tidak bisa membuat kesimpulan, silahkan hubungi saya di depan. Nomornya sudah di depan, akan saya bantu untuk pembuatan kesimpulan ya. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.